Halo para remaja, pemuda, anak-anak, juga para orang dewasa dan lansia. Selamat bertemu kembali. Senang bisa menyapa saudara-saudara yang kekasih. Karena 1 minggu lagi, tepatnya tanggal 31 Oktober, gereja Kristen di dunia, terutama jemaat-jemaat Protestan, akan memperingati satu event bersejarah dalam keberadaan mereka, yaitu lahirnya gerakan reformasi abad ke-16. Maka saya berencana tiap hari akan menurunkan sebuah cerita pendek mengenai situasi sosial abad ke-16 yang menjadi latar belakang lahirnya gerakan reformasi, tetapi juga saya ingin bercerita tentang kejadian-kejadian di sekitar peristiwa reformasi, baik yang berhubungan dengan pastor muda bernama Martin Luther, maupun juga pendeta Johannes Calvin yang bertugas di Jenewa. Untuk jumpa pertama ini, saya ingin memperkenalkan kepada remaja, pemuda, anak-anak, juga kaum dewasa dan lansia, yaitu konteks masyarakat Eropa di akhir abad pertengahan. Abad pertengahan itu dihitung dari tahun 500 sampai 1500. Kita sama-sama tahu bahwa gerakan reformasi itu dimulai ketika lonceng gereja Wittenberg berdenting menandai berakhirnya tanggal 31 Oktober dan akan masuk tanggal 1 November. Pada malam 31 Oktober itu, pastor muda bernama Martinus Luther berjalan menuju ke pintu gerbang gereja Wittenberg. Di sana dia menempelkan dalil-dalil yang menentang praktek penjualan surat penghapusan siksa. Luther memilih tanggal 31 Oktober karena besoknya tanggal 1 November dalam tradisi gerejanya pada waktu itu, gereja Katolik, ada misa novena, yaitu hari untuk orang menaikkan doa dan syukur karena mengingat saudara-saudara mereka yang telah meninggal dunia. Dan biasanya gedung kebaktian Wittenberg itu ramai dikunjungi orang pada tanggal 1 dan 2 November. Karena itu Martin Luther memutuskan untuk menempelkan dalil-dalil itu di pintu gerbang gereja Wittenberg. Nah, mengapa sampai ada reformasi abad ke-16 tanggal 31 Oktober? Itu karena masyarakat Eropa memang sedang berada dalam kondisi yang membutuhkan perubahan. Alistair McGrath, seorang teolog Kristen sekaligus pemerhati sejarah, katakan begini: reformasi muncul bertepatan dengan tuntutan-tuntutan untuk perubahan sosial, sehingga perubahan sosial dan keagamaan itu berjalan bergandengan tangan. Itu dia tulis dalam buku Sejarah Pemikiran Reformasi yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia tahun 1999 halaman 19. Nah, Bapak Ibu, remaja, putri, dan anak-anak serta lansia, ada 3 perubahan eksternal yang menjadi konteks tumbuh suburnya gerakan reformasi. Yang pertama, penemuan mesin cetak dan tulisan-tulisan kuno di biara-biara timur akibat perang salib. Bersamaan dengan itu juga muncul kaum humanis yang berminat pada perbaikan hidup manusia melalui studi-studi yang mendalam terhadap dokumen-dokumen klasik. Dan kaum humanis itu menggelontorkan sebuah semboyan yang terkenal namanya ad fontes, kembali pada sumber-sumber. Hal yang kedua yaitu pada abad ke-16 itu Eropa sampai pada titik akhir feodalisme. Skisma atau perpecahan dalam lembaga kepausan itu menyebabkan adanya 2 paus 1378 sampai 1415. Paus yang pertama ada di Roma, di Vatikan. Dan paus yang kedua ada di Prancis atau di Avignon. Nah, perpecahan ini membuat kewibawaan paus merosot. Rekonsiliasi di Konstan, Jerman Selatan, yang diupayakan oleh Kaiser, itu membutuhkan dukungan raja-raja.
Dan karena itu, raja-raja wilayah mendapat tambahan pengaruh untuk menjadi makin otonom. Kontrol paus dan kekaisaran terhadap raja-raja itu mulai melemah. Sebaliknya, raja-raja itu mulai membatasi dan mengontrol kekuasaan para pemimpin gereja yang pada masa lalu bertindak feodal dan kanibal. Hal ketiga, perubahan pandangan tentang dunia. Penemuan benua-benua baru, perjalanan ke negeri-negeri yang baru yang dilakukan oleh para petualang samudra itu menjadi makin mungkin dan makin sering. Perkembangan-perkembangan baru di bidang pengobatan, fisika dan matematika, serta pengajaran tentang bumi sebagai pusat tata surya, di mana gereja pada waktu itu sebagai pembela utamanya meniupkan kerinduan orang akan segera munculnya pembaharuan. Itu konteks eksternal. Secara internal, gereja berada dalam apa yang disebut the darkness age, artinya abad kegelapan. Pertama, abad kegelapan itu disebabkan karena korupsi menggurita dalam gereja. Praktik jual beli jabatan gerejawi menjadi hal yang biasa akibat dari keterlibatan gereja dalam urusan-urusan politik. Kedua, standar moral kehidupan biara juga mengalami kemunduran yang hebat. Perselingkuhan dari para uskup dan imam melahirkan anak-anak ilegal. Seorang tokoh humanis yang terkenal waktu itu, Desiderius Erasmus, disebut sebagai anak luar nikah dari salah seorang imam. Itu dikatakan oleh Tony Lane dalam Runtut Pijar, halaman 127. Ya. Juga minimnya pendidikan imam-imam karena masalah kemiskinan. Sementara klerus atas itu menumpuk kekayaan secara berlimpah-limpah. Akibatnya orang mengalami kejenuhan. Dan hal ketiga yang mendorong suburnya gerakan reformasi yang dipropoli Luther dan Calvin ialah pengajaran gereja yang menyimpang jauh dari Alkitab. Gereja lebih mendasarkan ajarannya pada tradisi, yakni keputusan dalam konsili-konsili yang syarat dengan kepentingan kekuasaan. Alkitab untuk menguji pengajaran gereja dianggap tidak perlu. Karena bukan gereja yang membutuhkan Alkitab, melainkan Alkitablah yang bergantung pada gereja. Itu pikiran pada waktu itu. Alkitab pada waktu itu hanya disediakan gereja dalam bahasa Latin. Dan karena itu hanya boleh dibaca dan bisa dibaca oleh para imam. Munculnya humanisme dengan moto yang tadi saya sebutkan tadi, ad fontes, kembali pada sumber-sumber, menjadi pendorong yang cukup kuat bagi warga gereja untuk memiliki dan membaca Alkitab dalam bahasa mereka sendiri. Dan inilah salah satu simpul penting ketika Luther dengan dalil-dalilnya itu dipublikasikan. Maka masyarakat Eropa yang sudah ada dalam kejenuhan menyambut gerakan itu dengan penuh antusias. Ini seri pertama dari tayangan saya. Terima kasih atas perhatian.